Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman yang saya hormati, kali ini saya akan membagikan satu video saya yang berisi rekaman suara saya. Nah, isi dari rekaman suara ini adalah salah satu bacaan amalan daripada amalan Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Maksud dan tujuan saya membagikan ini adalah yang pertama, khusus kepada diri saya sendiri untuk mengingat-ingat kembali dan menjadi kenang-kenangan di dalam hati yang takkan terlupakan. Yang kedua, untuk memberitahukan kepada teman-teman bahwa isi daripada bacaan amalan ini sangat berguna, sangat berarti karena terdapat berjuta maksud yang luar biasa daripada bacaannya. Nanti teman-teman bisa mendengarnya dengan seksama. Baiklah teman-teman. Nah, pesan lagi teman-teman, jika teman-teman ingin mengulang-ulangin membaca ini, alangkah baiknya dalam keadaan bersuci atau berwudu, karena ini adalah salah satu wasiat daripada Syekh Mursyid Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Jadi mengutamakan adabnya ya teman-teman. Oke ya teman, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, setiap detiknya dan setiap menitnya, setiap aliran darah dan setiap hembusan napas kita. Baiklah, mari kita mulaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Sayyulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khususan ala Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Sayyulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tambih. Bismillahirrahmanirrahim. Tambih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kejamberan Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula, semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya, dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi Rabbi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara.
Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewangan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau-kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai dengan akhirat. Badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai mereka merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. Keempat, terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang-orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga-menghargai. Jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan, dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga-menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni
tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya, penghuninya, mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya, budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, amalkan sebaik-baiknya, guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan, zahir dan batin, yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid, agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan. Tertanda Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untaian mutiara. Pertama, jangan membenci kepada ulama sejaman. Kedua, jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Ketiga, jangan memeriksa murid orang lain. Keempat, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Kelima, harus menyayangi orang yang membenci kepada kamu. Demikian sahabat, secercah bacaan amalan daripada Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang disebut dengan tanbih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.